يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, rezeki yang barokah, yang melimpah, datang dari segala arah tanpa susah payah, juga mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang salah satu cara agar tubuh tetap sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya mau nawaitu belajar tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kaitannya dengan dunia ibu-ibu serta dunia masyarakat zaman sekarang, judulnya dikit-dikit galau. Dikit-dikit galau, dikit-dikit curhat. Ya, dikit-dikit curhat, dikit-dikit galau, sumpek suntuk. Nah, ini masyarakat zaman sekarang kan Masya Allah ya. Artinya sampai galau itu menjadi hal yang biasa. Sumpek itu menjadi hal yang biasa karena terlampau sering sumpek, terlampau sering galau. Beda dengan orang dulu. Kita bisa tahu orang itu sumpek itu karena orangnya nggak pernah sumpek. Kok dungaren ya wakmu ya, wajahmu kok tumben, nggak semangat itu. Tapi kalau wajah teman kita dan wajah kita dilihat teman kita, ya seket bentino kaya ngono. Tiap hari wajah suntuk, tiap hari wajah lungset, ya, tiap hari wajah keluh kesah, ya, naudzubillah min dzalik. Nah, Isra dan Mi'raj adalah salah satu cara yang Allah gunakan untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara yang Allah gunakan untuk menghibur Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu di Isra dan Mi'rajkan di Amul Huzun. Sampai tahunnya itu disebut tahun kesedihan. Dengan wafatnya dua orang yang sangat dicintai oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, yang dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan paman beliau Abu Thalib. Ini dua manusia yang sangat dicintai oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sedih wajar ketika kekasihnya itu berpulang ke rahmatullah. Rasulullah sedih wajar. Kenapa sedih? Karena Sayyidah Khadijah itu enggak ada, ya kok mirip gitu ya. Orang yang punya sifat seperti beliau sekian persen tuh cari susah. Laki aja enggak ketemu, apalagi perempuan. Bayangkan tuh Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Punya duit tuh kalau sekarang triliunan. Kalau sekarang triliunan.
begitu nikah dengan Nabi Muhammad SAW, uangku milikmu, aku milikmu. Silahkan pakai. Coba cari suami model begini, cari istri model begini. Wangel. Nah, uangnya cuman nilainya belasan juta saja, hitungannya itu jelimetnya luar biasa. Ini triliunan hasil kerja puluhan tahun. Ya, hasil kerja puluhan tahun diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada hitungan sama sekali. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan-tantangan dari orang-orang yang menentang, dari orang yang membenci, dari orang yang enggak suka, dari orang yang menyakiti, selalu dari lisan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha keluar kalimat-kalimat yang menghibur. Ya, istri zaman sekarang ya yang seperti ini ya, yang enggak seperti ini ya tidak. Ya, istri zaman sekarang itu tidak sedikit yang kemudian ngomong sama suaminya, makanya jangan seperti itu. Ya, kalau udah begini bagaimana? Kalau udah begini bagaimana? Bukan meringankan, tambahi mumet. Bukan kalimat yang menyejukkan, wis tak kandhani to, ngeyel awakmu, rasakno. Ya, bukan menyejukkan tapi ya memanaskan. Ya, memanaskan hati, memanaskan diri ya, membuat emosi. Ini Sayyidah Khadijah enggak, semua kalimatnya itu menenteramkan hati. Ya itulah ketika baginda SAW itu kehilangan Sayyidah Khadijah dan kehilangannya dalam keadaan sangat menyedihkan. Sayyidah Khadijah itu dan Rasulullah SAW diboikot 3 tahun. Ya, sehingga enggak dapat makanan pokok, makannya rerumputan. Ini konglomerat nomor 1, makannya rerumputan. Sampai yang keluar kotoran yang keluar itu sama dengan kotoran hewan kalau dalam riwayat seperti itu. Sama. Itu istri Nabi Muhammad SAW. Yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak memilih untuk hidup menderita, tapi tidak pernah merasakan derita adalah sebuah penderitaan. Ya, selama engkau ada di sampingku, maka semua itu menjadi indah untukku. Masya Allah, orang zaman sekarang, kowe aduh gak apa-apa mas, sementing duit sak gepok. Zaman sekarang ini. Ya, ini kalau Sayyidah Khadijah enggak. Suaminya di sampingnya itu segala-galanya. Ya segala-galanya. Kalau udah ada suaminya di sampingnya enggak ngomongkan sesuatu yang melukai hatinya. Enggak ngomongkan sesuatu yang merisaukannya. Enggak ngomongkan sesuatu yang tidak membuat tidak nyaman. Ya, yang buat tidaknya nyaman. Yang diomongkan semua membuat nyaman, menyenangkan. Makanya ketika Nabi SAW itu dapat wahyu pertama kali, dapat wahyu di Gua Hira, dari gunung turun pulang ke rumah, ya dari gunung turun pulang ke rumah, kalimatnya Nabi SAW, zammiluni, zammiluni, ngalem, manja, selimutin aku, selimutin aku. Apakah Nabi enggak bisa selimutan sendiri? Bisa. Apakah enggak mampu? Sangat mampu. Tapi kenapa kok minta diselimutin? Karena paham istrinya penyayang. Coba engkau minta selimutin istrimu, tolong selimutin aku sayang, ojo ngalem. Selimutnya dilemparkan mungkin ya, jangan ngalem, manjanya luar biasa gitu. Ini Nabi SAW manja dalam tanda kutip kepada istrinya, karena memang istrinya luar biasa Sayyidah Khadijah. Maka ketika istrinya wafat, suaminya sedih, yo pantes. Pantes. Nah kalau sekarang ada suami istrinya wafat kok senyum-senyum cengar-cengir, mungkin yo pantes. Mungkin yo pantes, naudzubillah min dzalik, mungkin pantes ketika istrinya meninggal dia bahagia, pantes gitu ya. Buat dia loh ya, mungkin. Karena apa? Karena istrinya nyebelin, jengkelin, kalimatnya pedes, begitu istrinya sedo tuh dia alhamdulillah. Yo naudzubillah min dzalik. Tapi beda dengan Nabi SAW, sedih dengan kesedihan yang luar biasa. Nah sama Allah Ta'ala dihibur. Dihibur, hiburannya apa? Isra Mi'raj. Diperjalankan pada sebagian kecil dari waktu malam. Apa isinya? Saya nggak akan bahas detail satu persatu, ini dari sisi hiburannya ya. Ternyata
Jalan-jalan. Dihibur jalan-jalan. Jalan-jalannya apa? Ketemu orang soleh. Jalan-jalannya ketemu orang soleh. Dan mengunjungi tempat-tempat yang pernah menjadi tempat kehidupan orang soleh. Dan mengunjungi tempat yang nanti akan menjadi tempat tinggalnya manusia yang paling soleh, yaitu baginda Muhammad SAW. Diajak ke kota Madinah Al-Munawwarah, dikasih tahu nanti kamu akan hijrah ke sini, Nabi sholat di situ. Diajak ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa, Nabi SAW sholat di situ. Diajak ke makamnya Nabi Musa, Nabi SAW sholat di situ. Diajak ke tempat Nabi Musa terima wahyu Bukit Tursina, Nabi sholat di situ. Setelah ke tempat-tempatnya orang-orang soleh, ya ke tempat-tempatnya orang-orang soleh, Nabi Muhammad SAW diajak bertemu dengan orang-orang soleh dari kelompok minal anbiya wal mursalin. Para nabi dan para rasul dipertemukan di Masjidil Aqsa. Tempat yang terbaik di muka bumi, kumpul ijtima anbiya wal mursalin. Masya Allah. Ya, ijtima anbiya wal mursalin. Semua nabi, semua rasul dikumpulkan di situ. Kemudian dipimpin sholat berjamaah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu diajak lagi jalan-jalan. Kalau alam dunia sudah beres, diajak ke alam langit. Di alam langit ketemu siapa? Ketemu lagi manusia-manusia yang soleh. Ketemu nabi-nabi di setiap langit. Setelah itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ambil satu garis, dari sekian banyak hikmah Isra dan Mi'raj, salah satunya adalah jalan-jalan bertemu orang soleh. Jalan-jalan ke tempat yang soleh, tempat yang baik. Makanya dalam sebuah hadis baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, safiru tasfihu, safiru turzaku, atau kama qala sallallahu. Lakukanlah perjalanan, kamu akan jadi sehat. Lakukanlah perjalanan, kamu akan jadi sehat. Tentunya perjalanan yang tidak melanggar aturan syariat. Kamu akan jadi sehat. Itu jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Saya waktu pernah saya sakit 1 bulan itu ya, saya sakit waktu itu. Ya orang nggak ngerti kalau saya sakit, sebab saya kalau sakit ya nggak cerita-cerita saya sakit. Ya, dan nggak tak tunjukkan kalau saya sakit. Dan sekarang buat pelajaran nggak apa-apa. Saya pernah sakit 1 bulan. Itu nggak semunjung-kunjung muncul kesehatan seperti biasanya. Ya badan saya seger, tapi saya sakit badan saya. Karena saya kalau sakit dia tetap seger, alhamdulillah. Akhirnya dinasehatin oleh paman saya, keluar. Langsung saya ambil kunci mobil, ya kemudian setir mobil, keliling Solo, waras. Sehat langsung. Ya langsung sehat. Safiru tasfihu. Lakukan perjalanan, kamu akan sehat. Entah rahasianya apa. Tapi di situ dalam perjalanan itu memang betul ada hadis. As-safar qit'ah minal adzab, atau kama qala sallallahu. Perjalanan itu secuil daripada azab, daripada siksa. Yaitu kalau jalannya sama orang yang nyebelin, kendaraannya enggak menyenangkan, ya perjalanannya juga berat, ya itu memang jadi siksa. Tapi kalau perjalanannya ditemani sama orang yang menyenangkan, Nabi SAW ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam, kendaraannya pun super canggih, kendaraannya buruk, bukan sembarang kendaraan, enggak dinaikkan kuda, dulu kan adanya kuda, enggak dinaikkan onta, dulu adanya onta, maka dikasih kendaraan yang terbaik, buruk, kendaraannya terbaik, temannya terbaik, yang ditemui yang terbaik, ya jadinya menyenangkan. Sudah naik mobil, mobilnya mogok-mogok. Ya, satu mobil yang nemeni pada ngorok, ya. Mobilnya mogok-mogok yang nemeni pada ngorok. Kalau melek yang dicari cuman urusan badok gitu kan ya. Urusan begitu. Nah, iya begini ya melelahkan, melelahkan. Tapi coba kalau temennya itu menyenangkan, menyegarkan, ya enggak capek. Mobilnya Masya Allah, gasnya belum diijak udah jalan, matic maksudnya. Ya mobil matic itu kan belum diijak
Oh, udah jalan, ya kemudian jalannya ngelayer ya juga enak. Kemudian tidak ada yang punya satu Indonesia. Loh kenapa? Buruh kan nggak ada yang punya satu dunia kendaraannya betul-betul canggih dan langka. Ini kalau seperti itu ya perjalanannya menyenangkan. Ar-rafiq qabla tariq. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW sebelum melakukan perjalanan pilih teman dulu. Pilih teman. Temannya menyenangkan atau tidak. Kalau tidak, ya Allah, siap terima azab. Iya, siap terima azab. Ikhwani rahimakumullah. Ini, lakukan perjalanan kamu akan sehat. Ya. Tadi saya melakukan perjalanan ke Jogja untuk ceramah, untuk dakwah di sana. Alhamdulillah hasilnya bukan tambah lemes tapi tambah seger. Ya, tambah seger. Kenapa? Safiru tasihu. Lakukan perjalanan, kamu akan mendapatkan kesehatan. Para ulama mengatakan bukan cuma kesehatan fisik, kesehatan batiniah. Dengan berjalan ke tempatnya orang-orang soleh, ketemu orang soleh, dicas. Tadinya cahaya kita cuma 5 watt, ketemu orang soleh, jadi 100 watt. Kan gitu. Saya beruntung dengan majelis ini, karena jenengan kan solihah. Jadi saya cuma duduk di sini, saya kecas, langsung semangat. Apalagi ada sehah wal afiyah. Dan bunyai-bunyai yang lain di sebelah kanannya. Apal Quran semua itu Masya Allah itu. Ya, banyak Al-Quran yang berjalan di sekitar kita. Ya kita ya jadi sehat, seger, insya Allah. Safiru tasihu, safiru turzaku. Lakukan perjalanan, kamu akan dapat rezeki. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seneng no atimu. Ya, seneng no atimu. Karena kanjeng Nabi SAW, Isra dan Mi'raj disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi SAW dikasih sesuatu yang bisa menghibur selama-lamanya. Dikasih oleh-oleh. Kan itu perjalanan. Pulang disangoni, nih oleh-oleh. Dioleh-olehi. Apa oleh-olehnya? As-sholah. Dioleh-olehi sholat. Makanya kanjeng Nabi SAW itu kalau lagi pengen tambah seger, di mana beliau selalu seger. Beliau mengatakan, arihna bis sholah ya Bilal. Ya Bilal arihna bis sholah. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hei Bilal, tolong jadikan aku rehat, jadikan aku semakin lapang selapang-lapangnya, senang sesenang-senangnya bis sholah, dengan sholat. Kenapa? Karena Bilal itu muadzin. Jadi Bilal suruh adzan, ayo adzan qomat gitu ya. Biar saya bisa sholat, karena kalau saya sholat itu nyamannya luar biasa. Nah ini sangunya itu. Bekalnya itu. Jadi sholat itu akan menghapus suntuk. Sholat itu akan menghapus duka. Sholat itu akan menghapus lelah. Sholat itu akan menyehatkan. Sholat itu akan menguatkan. Sholat itu akan menyemangatkan. Sholat itu seharusnya begitu. Yang terjadi dengan kita, sholat itu melelahkan. Sholat itu menyiksa saudara-saudara. Ya, sholat itu beban yang luar biasa. Ya, sholat itu sampai Z menjadi sesuatu yang gak enak buat kita. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak melihat itu sebagai solusi, tidak melihat sholat sebagai hadiah, tidak melihat sholat itu sebagai titipannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak melihat sholat sesuatu yang besar. Kita menganggap sholat itu beban, ya dapatnya seperti apa yang kita lihat. Tapi kalau sholat itu sesuatu yang menyenangkan, maka begitu masuk sholat stres hilang. Masuk sholat hutang lenyap. Oh iya pas sholat kan gak dihutang ya. Ya kan ya, selesai sholat hutangnya muncul lagi. Sehingga bahagia gak usah cari jauh-jauh, cukup gelar sejadah jadi bahagia, jadi senang. Alhamdulillah. Nah inilah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita.
Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menganjurkan kepada kita semua ketika sedang dalam keadaan susah, sumpek, galau, atau gak enak badan menghampiri kita, agar melakukan refreshing atau anak zaman sekarang mengatakan traveling. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Safiru tasihhu." Bersafarlah maka kalian akan sehat. Insya Allah setelah kita melakukan refreshing, badan kita akan segar kembali. Tentunya dengan catatan travelingnya ke tempat-tempat yang tidak dilarang oleh agama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.